apa ya kalau dibilang ya, lebih lawas gitu ya, lebih konvensional dibandingkan dengan ACD. Termasuk nanti kalau misalkan seperti tadi Anda tekan 1 untuk ini, tekan 2 untuk ini. Nah, itu dilakukannya di ACD, bukan di PABX. Ya, jadi yang mampu untuk memberikan informasi layanan IVR, ya, nanti ada yang namanya IVR, itu salah satu aplikasi dari. Nah, oke. Jadi sekarang posisi ACD gimana kalau kita masukkan di dalam skema infrastruktur dari CTI? ACD itu ya ini tadi yang saya bilang, ini ada banyak alat-alat, sebetulnya ini cukup diwakili oleh satu alat saja. Ya, yaitu tadi ACD itu tadi. Ya dia jadi PABX, ya dia jadi apa namanya? Perutenya, ya dia jadi switchingnya, dia juga menyimpan datanya, dia juga menghitung berapa holding time-nya dan sebagainya. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai di sini untuk atau suara saya sudah mulai melemah atau gimana? Masih terdengar jelas ya. Oke. Oke, jadi saya lanjutkan lagi. Tadi CTI itu mengenal ada 3 bagian utama. Ya, jadi 3 bagian ini tidak bisa lepas dari sistem CTI ini. Yang pertama adalah call control, kemudian yang kedua adalah media processing, yang ketiga adalah customer data assignment, ya, atau customer data management. Untuk call control itu fungsinya melakukan call setup. Jadi ingat ya bahwa ini CTI ini kan ada perkawinan antara teleponi dengan komputer. Nah, yang urusannya dengan teleponi itu adalah pengontrolan call atau panggilan. Ya, kenapa? Karena kan usernya masih pakai pulsa, pakai panggilan telepon. Sementara agentnya juga masih pakai telepon juga. Nah, mekanisme untuk mengatur arus dari panggilannya itu dilakukan oleh call control ini. Ya, tadi yang ACD tadi yang melakukan ya. Yang kedua adalah media processing. Ya, kalau nanti kita menggunakan komputer teleponi integration, maka kita tidak bisa lepas dari namanya media processing ini. Ini adalah pemproses, terutama nanti kalau ini kita sudah menyangkut ke mengenal digit yang ditekan oleh pengguna. Jadi kalau Anda seperti tadi Rifai bilang, saya tanya ke call center mengenai proses pindah jaringan dari 3G ke 4G. Oke, pada saat kamu masuk atau terhubung ke call centernya tadi, dan itu kamu tidak langsung kan ketemu dengan agentnya, tapi kamu akan melewati beberapa tahap. Ya, masih ingat tahapnya apa saja itu, Rifai? Supaya sampai ke orangnya tadi, kamu dengerin apa saja dan harus melakukan apa itu. Oke. Langsung memilih nomor. Ada yang bisa membantu Rifai? Yang pertama kali kamu dengar apa? Rasa sudah pernah terhubung dengan call center? Saya dengerin apa pada saat pertama kali? Memilih layanan? Langsung disuruh milih layanan? Ada sesuatu yang berbunyi pada saat kamu terkoneksi dengan call centernya. Nah, ini Rifa Atul yang bilang salam perkenalan diri. Nah, itu ya. Oke. Saifuddin Usman bilang suara operator. Nah, balik lagi ke penjelasan saya. Jadi kalau kita bicara atau kita terhubung dengan call center, Saifuddin Usman. Jadi begitu kamu masuk atau terkoneksi, nyambung,
Pertama kali kamu akan mendengar salam perkenalan. Itu bukan operator ya, tapi itu suara yang direkam. Ya. Artinya apa? Apa bedanya suara yang direkam dengan operator? Kalau suara yang direkam, kamu hanya mendengar saja, kamu tidak membalas sih. Misalkan dia bilang selamat datang di rumah sakit ini, tekan 1 untuk ini. Terus kamu menjawab, oke, saya tekan, percuma. Ya, suaramu itu tidak direken. Ya, karena itu bukan operator. Beda nanti dengan kalau kamu sudah menekan 9. Nah, itu tadi. Terus kedengaran, ya baik, selamat pagi Pak, Bu. Saya ini, ada yang bisa saya bantu? Nah, itu baru agentnya. Ya, atau yang dikatakan sebetulnya bukan operator. Beda ya. Itu sudah agent. Kalau operator begini, kalau operator itu Anda menelpon ke sebuah instansi, ya, kemudian diminta, kemudian di rekaman itu menyatakan begini, tekan 0 jika ingin terhubung dengan operator. Nah, operator itu tujuannya men-switch panggilan Anda ke nomor ekstensi yang Anda inginkan. Atau tekan 9 tergantung dari settingnya ya. Anda akan mendengar selamat datang di rumah sakit ini. Anda mau menghubungi nomor ekstensi berapa? Kalau ada, tekan operator. Ya, tapi kalau nggak ada ya tetap itu suara rekaman semua. Ya, itu ya bedanya ya, membedakan. Nah, jadi tadi Rifai mengatakan memilih nomor. Oke, jadi setelah kita mendengar suara rekaman, kemudian di situ ada opsi untuk memilih nomor yang kita inginkan. Berarti Anda menekan keypad dari smartphone Anda, ya, atau pesawat telepon kalau kita di rumah. Kita balik lagi, menu yang ada di dalam IVR server itu disimpan di dalam sebuah program di komputer. Kalau kita bicara program, berarti itu bagiannya komputer. Nah, sementara kalau Anda menekan digit yang ada di keypad Anda, itu bagiannya teleponi. Karena digitnya keypad itu beda dengan digitnya keyboardnya HP kita, digitnya keyboardnya dari laptop kita. Ya, hati-hati ya. Jadi keypad yang ada di HP kita itu pakai pulsa, berarti nanti digit yang dibangkitkan oleh keypad kita itu adalah dual tone multifrekuensi, ini DTMF. Ya. Tapi kalau kita pakai jaringan data, misalkan untuk WA, chatting dan sebagainya, maka dia berubah menjadi keyboard. Sekarang posisi kalau kita menggunakan pulsa, karena nanti ini untuk CTI yang kita bahas sekarang, karena ada 2 macam, nanti saya akan membahas tentang IVR. Satu adalah CTI yang lewat jalur telepon, yang kedua nanti CTI yang lewat VoIP, ya, jalur komputer. Nanti ya, setelah Anda paham betul tentang IVR dan sebagainya. Nah, kalau kita lewat jalur telepon ini, maka nomor telepon yang kita tekan tadi dari keypad HP kita itu akan dianggap sebagai nomor DTMF. Kemudian ini nanti akan dikirimkan lewat jalur telepon. Ya, kalau kita menggunakan HP maka dia lewat seluler kita, ya, sambungan seluler kita. Kemudian dari sambungan seluler kita masuklah dia ke nomor tujuan. Nah, di nomor tujuan itu nanti akan diterima oleh perangkat IVR server. Bisa saja perangkat IVR servernya itu sudah ditanamkan di ACD. Nah, perangkat itulah nanti yang akan mengkonversikan ataupun dia akan membaca angka yang Anda tekan dalam DTMF itu tadi. Kemudian dikonversikan menjadi bilangan yang bisa diterima oleh IVR server biner nanti. Nah, ini dia yang memproses ya di dalam media processing ini. Jadi kalau nggak ada ini, IVR server nggak bisa jalan atau CTI nggak bisa jalan karena ada perangkat ini. Selain itu nanti yang lebih detail lagi adalah kalau kita sudah sampai proses aplikasi dari CTI ini, misalkan suara dikonvert menjadi email atau fax dikonvert menjadi email atau dikonvert menjadi
teks dan sebagainya. Dan segala macam convertan, maka itu yang melakukan dalam media processing ini. Oke. Dan terakhir, nah ini juga yang tidak kalah penting adalah database. Nah, kita bisa membayangkan kalau IVR ataupun CTI ini tanpa database. Ya, tidak ada gunanya gitu ya. Hanya bisa dilakukan untuk lokal saja. Kenapa? Model sistem layanan ini biasanya dia akan nyimpen siapa sih nomor tadi, itu nomornya siapa. Ya kan tadi direkam ya. Nomor itu akan diketahui identitasnya siapa. Dan itu ada tujuannya juga. Dikenali, oh ini orangnya pernah manggil kemarin dengan ID ini. Sekarang begitu nomor itu sudah dikenali, maka usernya itu sudah ya, itu kalau mengenali nomor dari pemanggilnya. Ada juga database-nya itu adalah database layanannya. Ini contoh nanti kalau CTI itu dipakai untuk layanan kecamatan misalkan. Anda untuk ngecek apakah nomor NIK saya itu EKTP-nya sudah jadi atau belum. Nah, saya akan mengeceknya lewat layanan CTI ini. Sudah dikasih nomornya kecamatan, ya. Nah, saya menghubungi nomor kecamatan. Kira-kira kalau saya mau ngecek nomor NIK saya, saya mau ngecek apakah EKTP saya sudah jadi atau belum, maka yang saya masukkan sebagai identitas dari layanan yang saya perlukan itu apa? Ya, ada yang tahu? Jadi apa kira-kira yang saya pakai untuk identitas? Oh, saya mau nanya ini, apakah EKTP saya sudah jadi? Oke, saya nelpon ke kantor kecamatan, diterima oleh mesin rekaman. Oke. Kemudian ada pilihan-pilihan. Nah, dari sekian pilihan saya cuma milih menanyakan EKTP, maka identitas apa yang diperlukan supaya mesin ini ataupun sistem layanan ini tahu bahwa oh, nomor ini itu belum jadi EKTP-nya. Oke, ya, nomor NIK-nya karena itu unik. Ya. Nomor NIK bisa kalau kakak lebih satu kakak banyak nomor ya. Mungkin yang lebih ke arah NIK ya, karena unik, satu penduduk, satu nomor gitu ya. Nah, nomor itu nanti masuk di dalam database-nya si CTI. Nah, itu adalah nomor-nomor ataupun apapun ya, entity yang bisa dimasukkan di dalam database untuk layanan. Nah, sehingga di sini diperlukan sekali database itu. Ya, tidak mungkin nanti sistem layanan, apalagi dalam skala besar, tidak punya database. Ya, jadi nanti untuk materi ini prakteknya itu saya bagi dua. Yang Kamis besok Anda mendesain sistem IVR yang tanpa database. Jadi kita masih yang kecil-kecil, yang ringan-ringan aja. Baru minggu depannya kita koneksikan dengan database. Itu ya, supaya untuk meyakinkan, seperti ini loh sebetulnya sistem IVR yang sebenarnya itu. Kalau pakai relasi database-nya. Ya. Oke, CTI itu bisa apa saja. Ya, dia bisa mampu untuk melakukan autentikasi pemanggil. Jadi dia bisa membaca ini pemanggil ini siapa kalau sudah pernah melakukan panggilan. Ya, atau nomor telepon pemanggilnya itu memang sudah ada di dalam database-nya dia, karena misalkan karena itu miliknya PT Telkom misalkan ya, otomatis kalau Anda pernah registrasi, otomatis nomor Anda kan pasti sudah dikenali. Ya. Dia juga punya kemampuan untuk mengenali suara. Ya, jadi suara kita itu bisa dipakai untuk autentikasi juga ya di dalam layanan CTI ini. Terus ada rekaman suara ya, dan touchstone untuk memproses sebuah call. Nah, tadi itu. Jadi kalau memang ada call yang minta ada layanan, ya, itu nanti interaksinya adalah dirupakan dalam bentuk suara rekaman. Ya.
Kemudian dia juga akan menyediakan layanan IVR, interaktif. Nah, itu responnya adalah suara rekaman tadi. Itu juga bisa dipakai untuk video conference. Ya, CTI ini ya seperti ya Anda sekarang sudah pakai WA untuk video conference, itu prinsipnya adalah sebetulnya prinsipnya CTI, tapi CTI-nya di dalam VoIP ya, karena tidak menggunakan jalur telepon. Ya murni sudah jalur komputer itu. Ya. Terus dia juga bisa mengumpulkan dan mendisplaykan pending call dan juga untuk outbound calling ya. Nanti kita bicara karena layanan IVR itu ada dua macam, nanti bisa inbound, bisa outbound. Nah ini tadi call controlnya yang di handle oleh bagian telefoninya tadi. Ya, karena bagian teleponi maka yang menghandle adalah PBX-nya atau sentralnya. Tugasnya adalah men-switch atau menyambungkan satu call ke dari sebuah call dari asalnya ke tujuannya. Nah, server IVR itu harus punya mekanisme call control ini. Kalau dia tidak punya, maka dia nggak bisa disebut sebagai server CTI. Ya, dia server biasa tanpa punya kemampuan untuk menghandle call. Ya. Nah, untuk kemampuan menghandle call ini ada dua macam, ada first party call control, ada third party call control. First party itu harus ada koneksi langsung antara komputer dengan telepon setnya atau dengan perangkat teleponnya. Nah, ini biasanya untuk skala kecil, ya, nggak cocok kalau untuk aplikasi skala besar. Jadi kalau call center itu skala besar karena dia menghandle layanan misalkan se-Indonesia. Ya, call centernya kereta api ya berarti se-Indonesia itu. Call centernya Telkomsel ya se-Indonesia. Kalau skala kecil apa misalkan? Skala kecil ya skala ya, atau skala kamu gunakan untuk privat di dalam rumah sendiri, itu skala kecil. Ya. Nah, ini contohnya yang first party call control itu adalah adanya modem di tengah-tengah. Modem itu kan rutenya terbatas, yang paling cuma dipakai sepasang aja sudah habis sudah ya switchnya. Ya. Tapi kalau kita pakai yang skala besar dengan switch yang sampai puluhan ya nggak mungkin kita pakai first party. Ya. Kita pakai yang third party. Kita melihat kalau third party gimana? Berarti ada dua perangkat ini yang utama ya. Yang pertama adalah ini ada yang terhubung dengan jaringan komputernya. Ini kita pakai di belakangnya itu adalah ada TAPI atau Telephony Application Programming Interface supaya bisa nyambung ke PAB. Servernya ditambahi dengan aplikasi programming interface untuk teleponi. Ya, jadi setelah ditambahi dengan application programming interface card juga hardware-nya yang bisa menyambungkan. Jadi dari keluar dari server ini itu pakai kabel RJ11. Kenapa harus RJ11 bukan RJ45? Kalau RJ45 kan UTP. Itu berarti jaringan komputer aja, Ethernet ya. Tapi kalau RJ11 itu dipakainya untuk jaringan teleponi. Ya, jadi di sini perlu ada card tambahan supaya bisa menyambungkan antara jaring komputer ini dengan PABX-nya, atau kalau kita nggak punya PABX ya langsung dengan sentral Telkomnya. Ya, kemudian PABX sendiri itu punya jalur-jalur ekstensi, yaitu ini yang dipakai oleh agent-agentnya tadi. Ya, jadi PABX ini yang PABX atau ACD juga boleh. Ya, ini masuk di mana salah satu pesawat telepon ini. Ya, nah kemudian kita lihat antara pesawat telepon sama PC ini ya, nggak ada hubungan langsung, mereka nggak disambungkan, nyambungkannya lewat sini. Ya. Nah, mereka ini sendiri punya nomor IP address sendiri-sendiri. Jalur teleponnya juga nomor ekstensi sendiri-sendiri. Nah, tapi sepasang ini itu akan dipakai oleh agent. Jadi kalau Anda perhatikan, kalau gambar-gambarnya agentnya call center itu pasti di kupingnya itu ada headsetnya.
itu yang dipakai untuk ngomong, ya. Yang di sininya di depannya dia itu dia melihat layarnya komputer. Itu adalah dia melihat database-nya. Nah, itu sebetulnya komunikasi dari headsetnya dia itu tidak masuk di dalam komputer ini, tapi dia sesungguhnya masuknya ke jalur telepon. Ya, di mana jalur teleponnya itu punya sambungan dengan servernya di sini. Nah, kalau ada yang lihat, Bu, enggak itu, Bu, itu bisa langsung tuh nyambung ke jalurnya PC-nya. Nah, itu berarti setiap PC-nya sudah punya telephony application programming server. Kenapa? Karena satunya kan ngomong. Lah ngomong tadi itu kan ngomongnya lewat jalur telepon tadi, manggilnya. Ya, kalau manggilnya lewat jalur telepon berarti kan komunikasinya di sini sebetulnya di PABX ini. Paham enggak kira-kira dengan third party ini? Atau ada yang masih bingung? Boleh saya ulangi nanti. Ini konsepnya CTI di sini. Jadi kalau Anda membayangkan ya di dalam call center itu seorang agent itu mesti ada dua perangkat. Satu perangkat yang dipakaikan di headsetnya dia, ya dia pakai headset untuk menerima call dan dia melihat tampilan layar laptop atau desktopnya dia. Ya, nah itu dua perangkat itu sebetulnya punya sumber yang berbeda. Yang satunya terhubung dengan teleponi karena dia menerima call, ya, dan dia harus menjawab call-nya, dan satunya lagi itu dia terhubung dengan database, jadi dengan jaringan komputer. Nah, dua-duanya dipakai bekerja untuk seorang agent. Nah, padahal tidak ada hubungan fisik ini. Nah, itu third party, ya. Dan third party ini biasanya dipakainya untuk skala besar, ya. Contohnya call center itu. Oke, Rap. Siapa tadi yang mau nanya ini tadi? Silakan, kalau ada yang mau bertanya. Nah, ini ada konfigurasi sistem CTI, jadi ada 3 skema nanti ya untuk konfigurasi. Jadi sebetulnya softwarenya CTI itu ditaruh di mana sih kalau kita sudah punya infrastrukturnya, ya. Contoh misalkan kita sudah punya jaringan komputernya, ada database juga di situ, ya. Ada jaringan telefoninya juga. Saya mau bikin sebuah sistem layanan IVR atau sistem layanan CTI untuk kampus, misalkan begitu. Apa yang dibutuhkan? Ya, Anda hanya butuh itu tadi, jaringan komputer, ya, sama jaringan teleponi. Jaringan telefoninya dipakai untuk dengerin call, ya, kalau permintaannya adalah call, ya, dan jaringan komputernya dipakainya untuk melihat database-nya tadi, terhubung dengan database pusatnya. Ya, karena semua database-nya yang diambil oleh si agent itu kan berasal dari database pusat. Jadi dia harus mendownload dulu, atau kalau sekarang itu istilahnya di cloud kan dulu ya. Dia mengambil datanya dari cloud itu. Ya. Nah, ini ada dua jenis. Yang pertama adalah komputer. Jadi ini komputer utamanya. Ya database, ya programnya, ya seluruh program-program komputer yang lainnya yang tidak berhubungan dengan CTI semuanya ada di dalam sini. Ya. Kemudian di sini ada PABX atau ACD, salah satu aja yang ini nanti tersambungnya dengan kabel yang hitam ini ke pesawat-pesawat telepon. Ya, atau kalau itu adalah aplikasi call center, maka ini ada yang di headsetnya agent tadi. Nah, kemudian yang ini tadi yang di monitor laptop atau desktopnya agent tadi. Jadi, misalkan mau
sistem layanan kereta api. Oke, sistem layanan kereta apinya programnya di sini, database-nya di sini. Nanti kalau kereta api punya program ataupun database yang lainnya, ya dia disambungkan juga atau dimasukkan juga di sini. Jadi semuanya campur baur di sini. Karena apa? Hostnya jadi satu. Ini yang pertama, ya. Kemudian skema yang kedua adalah client server. Client server gimana? Kita perhatikan di sini. Ini dipisah. Ya, server database-nya sendiri, server layanannya sendiri. Tapi yang ini sama. Mana yang lebih menguntungkan? Pakai skema 2 atau skema 1? Ya, ayo silakan dijawab. Oh, Riva Lab. Ya, jadi skema 2 lebih hati-hati. Sementara informasi CTI application-nya disendirikan juga. Nah, ini lebih enaknya gini. Jadi misalkan dengan customer nanya. Contoh misalkan ya, kalau ini layanan ini dipakai beberapa jenis layanan, misalkan untuk layanan ngelihat tagihannya sendiri, kemudian ada juga layanan misalkan dia punya program-program yang perlu atau event-event yang perlu disampaikan pengguna. Nah, itu dua layanan itu beda aplikasinya. Nah, tapi penggunanya sama. Nah, ini berapapun jenis programnya bisa memakai hanya satu database yang ada di sini. Ya. Atau sebaliknya, database penggunanya banyak, programnya satu. Ya, satu program tapi bisa dipakai untuk beberapa jenis pengguna. Itu juga bisa. Ya, jadi ini lebih bisa di-manage dibandingkan dengan yang pertama tadi. Ini untuk skala kecil. Ya. Nah, ini contohnya, ini PBX, ada CTI card, ada langsung desktop application. Biasanya ini yang saya pakai untuk skala lab ini ya. Sekedar pokoknya mahasiswa tahu bahwa programnya sudah bisa dijalankan, sudah bisa didengarkan lewat perangkat pesawat telepon atau smartphone. Nah, itu sudah cukup. Ya, berarti dia sudah bisa membuat layanan IVR. Nah, perkara nanti layanan IVR-nya itu mau dikembangkan sendiri ya untuk skala yang besar, silakan. Intinya dia proses untuk pembuatan softwarenya itu model aplikasi macam-macam nanti. Nah, ini ya skala desktop CTI. Jadi cuman satu card, ya satu card ini paling nanti hanya bisa diakses oleh 4 atau sampai 8 pengguna saja. Ya. Coba bandingkan dengan skala besar itu tadi yang sampai mungkin ratusan pengguna ya dalam waktu bersamaan. Ini juga dalam waktu bersamaan ya. Nah, ini desktop CTI. Saya lanjut sekarang adalah dengan apa saja sih aplikasi IVR itu tadi. Bu Prima tadi sudah nyinggung-nyinggung tentang call center. Ya, selain call center itu juga ada aplikasi yang lain, misalkan IVR. Nah, ini nanti yang kita mau bikin ya untuk praktek hari Kamis besok. Kemudian ada aplikasi screen pop,
dan ada Unified Messaging System atau UMS. Nah, Unified Messaging System ini kita bisa buat sendiri, tapi sebetulnya Cisco itu sudah punya perangkat sendiri. Ya, jadi Cisco itu punya perangkat CTI sendiri yang kita beli ya kayak kalau kayak kita beli router begitu, sudah satu set, udah jadi, tinggal pakai aja. Ya, nah, tapi harganya pasti mahal karena Cisco ya. Kecil aja. Nah, ini contohnya IVR ya. Nah, model IVR-nya ini model transaksi ya. Contohnya misalkan transaksi untuk ngecek, misalkan apa namanya, transaksi untuk perbankan ini ya, entah mau ngecek atau membayar atau ngecek tagihan Visa ya lewat pesawat telepon ya, kemudian kita tanyakan ke ini bank biasanya ya, ke salah satu bank yang menerbitkan kartu Visa ya, mungkin kalau ada trouble dengan Visa card kita, itu kita bisa nanyain lewat aplikasi IVR ini ya. Ini seperti ini aja sih ya modelnya. Atau bisa juga screen pop. Screen pop ini modelnya begini, jadi hampir sama dengan IVR, cuma untuk screen pop ini lebih privasi lagi. Jadi usernya begitu dia memberikan identitas ya, maka identitas itu akan didengar oleh si agent, kemudian dimasukkan di dalam data, di-entrykan di dalam komputernya dia ya, maka akan tampil semua informasi si user tadi di tampilan si agent itu tadi. Nah, udah, agent hanya tinggal baca aja. Nah, itu yang terjadi sebetulnya call center juga ada screen pop-nya ya. Tapi call center biasanya hanya data yang diperlukan saja yang akan ditampilkan ya, misalkan seperti tadi Rifai tadi nanyain bagaimana proses perpindahan dari 3G ke 4G ya, berarti informasi 3G 4G saja, tidak seluruh informasinya Ahmad Rifai. Tapi kalau yang screen pop, begitu Rifai sudah mengatakan nomor saya atau nomor SIM card saya adalah sekian misalkan ya. Nah, sebetulnya tanpa mengatakan pun itu IVR-nya itu sudah sanggup, kan ada autentikasi tadi. Begitu Rifai itu nomornya Rifai itu sudah tercatat kan, karena dia sudah pernah registrasi. Jadi nomor itu kalau secara screen pop itu akan menampilkan semua kegiatan yang dilakukan oleh perangkatnya Ahmad Rifai ini tadi ya, yang bisa dibaca oleh agentnya tadi. Tahu bedanya dengan yang tadi sama-sama hanya menanyakan, atau IVR tadi. Kalau IVR hanya bagian yang ditanyakan aja yang ditampilkan. Tapi kalau screen pop ya semua informasi tentang orang ini tadi dengan nomor telepon itu tadi. Ya. Nah, ini contohnya, ini adalah CSR-nya. Ya. Jadi CRN-nya itu bisa melihat database dari si orang ini tadi. Nah, tentu saja Bu, lah kalau database-nya private gimana Bu? Lah kan sekarang sudah ada ini, sudah ada keamanan, sistem keamanan ya, tentu saja nanti tergantung si CSR ini diberi hak tidak atau diberi privilege enggak untuk melihat data dari si penggunanya. Kan nanti kan privilege-nya macam-macam, ada adminnya, ada CSR-nya ini, ada orang yang lainnya lagi yang sama-sama bisa mengoperasikan screen pop ini, tapi masing-masing punya privilege yang beda-beda. Itu ya. Nah, itu kalau monitoring di rumah sakit sudah sampai di situ ya. Sudah bisa dilihat semua sampai kegiatan, sampai recordnya ya, record medisnya juga bisa dilihat. Tapi yang melihat ya itu tadi tergantung. Jadi misalkan kalau resepsionis tidak boleh lihat, tapi kalau dokter yang memeriksa boleh, gitu ya. Nah, screen pop-nya itu tergantung privilege-nya yang dibolehin itu siapa. Gitu. Nah,
Tadi call center sudah banyak sekali saya jelaskan ya. Jadi call center itu ya sebetulnya di dalamnya ada IVR, karena tadi itu kan usernya begitu dia nekan nomor kan ada suara yang yang respon dulu ya. Selamat datang di ini di rumah sakit ini, tekan 1 untuk ini, tekan 2 untuk ini. Nah, itu pasti kalau yang seperti itu IVR. Ya, jadi di dalam call center itu ada IVR-nya juga sebelum menuju ke agent-nya ini. Nah, ini tadi prosedur pekerjaan agent, termasuk infrastrukturnya yang berisi database dan sebagainya. Itu adalah kombinasi dari apa yang sudah saya jelaskan tadi, arsitekturnya CTI, ya, seperti ini kan, servernya sendiri, database-nya sendiri. Tadi skema 2 tadi ya. Kemudian ada ACD juga sudah saya jelaskan tadi. Kemudian ada third party-nya, ini third party-nya. Oke, jelas? Kira-kira kalau disuruh bikin desainnya CTI bisa nggak kalian? Misalkan tak minta untuk desain sebuah call centernya apa gitu ya. Masukkan di situ infrastrukturnya apa saja, hubungan antara perangkatnya agent terhadap CTI server jika menggunakan skema 1, bagaimana, bisa nggak kira-kira mengerjakan tugasnya? Halo? Masih bisa mendengar suara saya kalian? Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan enggak? Oke. Yang berikutnya adalah Unified Messaging System ya. Unified Messaging System ini yang tadi saya katakan Cisco udah punya ini ya. Jadi sistem ini tujuannya itu sebetulnya mengkonversikan informasi satu menjadi dari satu bentuk informasi menjadi bentuk informasi yang lainnya. Ya. Di sini sudah ada integrasi antara email, mesin fax, ya, kemudian voice, ya, jadi satu. Kalau dulu ada pager ya. Nah, di mana nanti informasi-informasi dari input yang dimasukkan itu akan dikonvert kemana, itu ada pilihannya. Contoh misalkan kita menginputkan mulai inputnya itu dari mesin fax. Ya, kita mau ngirim misalkan informasi dari apotek ya. Kalau sekarang fax sudah jarang ada ya, langsung ke WA sekarang. Jadi informasi dari apotek di fax kemudian diterimanya dalam bentuk email ke penggunanya. Nah, Unified Messaging itu nanti yang akan mengkonversikan dari informasinya fax menjadi email. Ya. Begitu juga misalkan suara kita itu juga bisa rekamannya dikonversikan menjadi teks. Ya, kemudian dari teksnya itu nanti mau di-emailkan misalkan ke orang lain. Semuanya Unified Messaging ini yang akan melakukan pekerjaan itu. Programan tadi itu media processingnya lumayan berat ini ya, untuk konversi text to speech dan speech to text-nya. Nah, ini sekarang saya akan mulai menuju ke IVR. Ini yang menjadi kegiatan kita untuk praktek besok ya. IVR itu sesungguhnya bagian dari CTI ya, salah satu aplikasi dari CTI. Di sini untuk IVR itu dia memiliki komputer itu punya kemampuan untuk mendeteksi voice ya, serta penekanan digit yang dilakukan di pesawat telepon dari penggunanya.
Nah, ini ya pekerjaannya IVR itu di sini sebetulnya dua macam. Dia bisa mendeteksi voice, kemudian dia bisa merespon deteksi penekanan digit yang dilakukan oleh pengguna itu, diresponnya dalam bentuk mengeluarkan suara rekaman tadi. Jadi contoh seperti tadi Ahmad Rifai kalau mau nanyain dari bagaimana saya menuju call centernya si siapa namanya, call centernya Telkomsel ya, untuk menanyakan pindah dari 3G ke 4G. Nah, di situ begitu saya koneksi kan ada suara rekaman tadi. Nah, itu responnya ya. Respon koneksinya adalah suara rekaman tadi, berisi salam itu tadi perkenalan itu tadi. Responnya kan suara rekaman. Itu tadi ini ya, mendeteksi suara. Kemudian dia tekan tombol. Jadi tekan 1 untuk ini, tekan 2 untuk ini. Anda begitu tekan 1, maka ada respon lagi, suara lagi. Ya, itu rekaman lagi. Nah, komunikasinya hanya itu aja. Keluarin suara, kemudian deteksi tombol yang ditekan. Itu IVR. Ya. Nah, sistem teleponi secara otomatis akan berinteraksi dengan pemanggil melalui penekanan keypad-nya tadi. Dan kemudian pemanggil akan mendengarkan informasi. Ya. Sistem ini juga punya kemampuan untuk merutekan panggilan ke nomor yang dituju. Ya, tadi itu kalau tekan 1 untuk ini, tekan 2, tekan 0 untuk menuju operator, atau tekan 9 untuk menuju ke agent. Ya. Nah, Anda tekan 9 berarti diletakkan ke nomor ekstensinya 9. Atau kalau sekarang dalam kondisi WFH seperti ini karena orangnya tidak di rumah ya, maka kalau Anda tekan 9 itu akan dirutekan ke nomor teleponnya dari agent. Ya, agentnya kan punya nomor HP di situ. Nah, HP-nya itu akan kering kalau ada call yang minta dilayani oleh dia. Itu routingnya. Ya, sistem IVR-nya ada di mana? Ada di kantornya. Nah, kadang ada, kadang enggak ya. Kalau di sistem IVR ini bisa ada operator kalau memang itu ditujukan ke operator. Jadi tekan 0 untuk menuju ke operator. Nah, operator itu awal-awalnya itu semua panggilan itu dihandle oleh operator. Ya, jadi entah panggilan minta disambungkan ke ekstensi lain, entah panggilan nanyain yang praktek sekarang itu dokter siapa, entah panggilan yang misalkan apakah rumah sakit ini pada hari sekian, pada hari Rabu tutup atau tidak. Nah, kan capek operatornya kalau ngeladeni pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Ya. Nah, maka itu diambil alih oleh sistem IVR. Itu ya. Nah, tapi operator tetap ada, fungsinya operator hanya untuk switching aja. Jadi dia men-switch ke nomor ekstensi mana yang kita inginkan. Tapi ada sistem yang tidak perlu pakai operator. Jadi Anda tetap langsung tekan nomor ekstensi atau tekan 4 digit nomor ekstensi tujuan. Nah, itu otomatis berarti dia switch itu tanpa bantuan operator. Ya, gitu ya kira-kira ya. Itu keuntungan IVR. Jadi dengan demikian tidak perlu ada sistem layanannya ini, sehingga mengurangi beban operator untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sejenis. Dan IVR ini selama listriknya tetap nyala ya dia bisa terus-menerus bekerjanya 24 jam sehari. Ya. Sementara kemampuan dari IVR itu sendiri adalah dia bisa mengenali direct number identification service tadi itu ya. Jadi nomor identifikasinya siapa yang mendial itu bisa ketahuan. Ya. Untuk bisa ketahuan berarti dia pernah registrasi. Ya. Kemudian bisa melakukan konversi tadi text to speech dan sebaliknya.
Kemudian ada juga yang dia hanya dengan suara saja juga bisa recognize loh ya. Jadi misalkan untuk tekan satu, untuk ini tekan dua, untuk ini itu diganti menjadi bunyikan satu untuk pilihan ini, bunyikan dua untuk pilihan ini. Nah, berarti itu voice recognize nanti. Jadi suaranya dikenali dulu. Tapi kalau seperti ini biasanya tidak untuk skala besar ya, untuk skala-skala rumahan aja yang dimana suaranya harus direkam dulu supaya kalau yang ngomong satu itu orang ini, nanti orang ini kalau ngomong satu lagi dikenali. Tapi kalau orang lain tidak dikenali. Ya sama seperti kamu kalau pakai Google itu loh ya. Dan kamu harus direkam dulu berkali-kali untuk Google-nya bisa memastikan ini suaramu atau bukan. Begitu kamu sudah ngomong apa biasanya, Hai Google ya. Nah itu, oh iya ini suaranya orang ini, gitu. Ya, sama seperti itu. Terus ada konektivitas database, ya. Kemudian bisa call transfer tadi yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, jenis layanan IVR sendiri dua macam ya, berdasarkan arah dari call-nya. Inbound itu adalah layanan yang sifatnya informatif. Jadi inbound itu arahnya adalah ini, kita lihat ya gambar ini. Dari pemanggil ke servernya. Itu kita katakan sebagai inbound. Nah, biasanya ini sifatnya informatif. Kenapa? Karena si user hanya mendengar untuk mendengar informasi, usernya ini perlu manggil dulu nomornya IVR server. Kemudian dia mendengar informasi. Jadi kalau begitu yang aktif itu adalah usernya, sementara servernya pasif. Ya, intinya adalah di inbound itu user harus mendial nomornya IVR server supaya dia mendapatkan informasi. Server tidak melakukan apa-apa, hanya mendengar saja. Jadi begitu ada dial yang menuju ke dia, baru dia akan respons. Selama tidak ada dial dari dia, ya dia idle aja. Ini ya. Oke, yang kedua adalah outbound. Outbound ini kebalikannya. Kita lihat. Outbound ini arahnya dari server ke user atau ke klien. Nah, kapan outbound terjadi? Outbound terjadi itu jika ada waktu yang ditentukan. Ya, di waktu yang ditentukan ini baru terjadi proses pengiriman informasi ke klien tertentu. Tahunya dari mana klien tertentu? Tentu saja di dalam ini ada database. Jadi jam 8.30 call nomor 08117733. Pada pukul 09.00 call 0853 bla 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 bla. Nah, nomor sekian panggil ekstensi sekian atau panggil nomor telepon sekian itu adanya di dalam database-nya si IVR ini. Ya, jadi dia berdasarkan perintah dari programnya tadi, program ini tadi searching dulu di dalam database, maka dia akan melakukan call keluar. Kita sebut sebagai outbound. Nah, biasanya call-call macam apa yang sifatnya outbound ini? Yaitu delivery messaging. Misalkan apa? Reminder. Ya, reminder itu pengingat. Entah pengingat macam-macam, event atau pengingat kegiatan dan sebagainya. Ya, itu outbound sifatnya. Atau ada warning, ada misalkan ada kejadian, katakanlah misalkan bencana alam, di mana ada peringatan yang ditujukan kepada seluruh warga di kawasan tertentu. Ya, peringatannya itu akan dibunyikan secara bersama-sama lewat HP-nya masing-masing. Nah, itu outbound. Ya, jadi itu sudah di-set dulu jam berapa nanti dibunyikannya dan isinya apa itu sudah ada di dalam rekamannya. Itu ya. Nih, disampaikan sesuai jadwal yang telah ditentukan dan suaranya direkam dulu. Nah, ini dua jenis layanan IVR. Ya, Anda sudah pernah tahu bisa membedain enggak dua jenis layanan ini? Coba jelasin ke saya. Pernah pakai yang inbound contohnya apa, yang outbound contohnya apa?
Ada yang bisa jawab? Ayo, yang lain mana ini pada ngantuk ini ya, siang-siang ini. Halo, binti Khalifa ada? Dewi Setiawati? Coba bisa nggak dijawab tadi pertanyaan saya? Coba sebutin. Pak Wawan nggak usah jawab dulu ya. Pak Wawan ini lagi sakit ya. Mohon doanya teman-teman ya. Pak Wawan ini lagi kena tifus ini. Didoakan supaya cepat sembuh ya. Ayo silakan Dewi dan binti Khalifa. Coba dijawab yang aplikasi yang kamu tahu yang inbound dan satu aja dan yang outbound satu. Yang lain boleh sambil mikir karena nanti saya tanyain juga. Oke, boleh ya. Yang lain kalau misalkan disambi mau sholat dulu silakan, enggak apa-apa. Ini yang ada di waktu Indonesia Tengah sudah sholat kan ya? Taufik sama siapa yang ada di Kalimantan itu kemarin? Yang rumahnya di Kalimantan tuh siapa kemarin ya? Dewi kah? Oh, Ayu ya. Udah sholat kan ya? Udah jam 4 di sana ya? Ayo bisa jawab nggak? Coba disebutin contohnya yang inbound apa, layanan apa ya? Dan satu layanan aja yang inbound dan satu layanan yang outbound. Dan tadi sudah saya kasih contoh atau saya kasih ancer-ancer bedanya dua layanan itu tadi. Bisa yuk. Tadi gimana tadi si yang binti Khalifa tadi gimana sama Dewi? Bisa jawab nggak?
Oke, belum ada yang menjawab ya. Ada yang bisa bantu? Mungkin ya, Rabiatul Adawiyah, silakan. Hilang lagi. Kalau outbound, apakah seperti layanan yang ditawarkan pihak Bangko? Oh, bukan, Ayu. Kalau yang nawarin produk itu orang kan ya, ya yuk ya. Kamu kalau di telepon, kalau kalau masih itu suara orang langsung, bukan IVR yuk. Itu nelpon biasa itu yuk. Ya, ayo coba cari contoh yang lainnya. Jadi kalau itu cuman ada suara rekaman aja dan kamu nggak bisa bales. Kalau yang tawaran produk kan kamu bisa bisa nolak ya, bisa balas dengan mengatakan saya tidak bisa karena bla 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 bla. Nah, berarti itu ada komunikasi antar orang ya. Nah, itu bukan IVR yuk. Yang IVR ya sudah kamu dengerin aja, ngikutin aja. Ya ini silakan itu Rabiatul Nisa juga mau bantu itu. Ayo saya tunggu. Nih Rabiatul. Mungkin layanan seperti CS itu Bu, awalnya user minta lalu server menjawab. Kalau yang inbound, kalau yang outbound, mungkin pas kita membuat member card dan minta informasi pribadi, kalau misalkan tanggal lahir kita, jadi ada pemberitahuan selamat dari sananya. Selamat. Outbound, kita membuat member card dan minta informasi pribadi. Maksudnya gimana nih? Kalau infonya sudah benar, Rabiatul. Pak Rabiatul ini panggilannya siapa ini? Yatul ya, Yatul ya. Jadi Yatul ini bilang user minta, ini layanan customer service ya. User minta lalu server menjawab kalau ya, lalu server menjawab. Oke, sementara itu ya. Jadi intinya inbound itu berarti kan usernya minta. Nah, berarti yang aktif kan usernya. Ya, itu yang inbound. Outboundnya ini saya masih belum jelas ini ya, Tul. Gimana? Kalau outbound itu prinsipnya ada jam tertentu yang sudah dipastikan dan tujuannya juga sudah dipastikan. Ya, nanti di jam itu usernya akan ditelepon dan ada suara rekaman ya. Begitu usernya ngangkat pesawat teleponnya itu ada suara rekaman. Dia cuma dengerin aja. Oh iya, dia diingatkan. Nah ini ya contohnya Nisa ini. Outbound, aplikasi reminder klinik Bu yang mengingatkan kita untuk kontrol ke klinik pada jadwal tertentu secara otomatis. Nah itu ya reminder klinik. Jadi contohnya gini,
kita sudah datang ke klinik sebelumnya. Ya. Nah, setelah diperiksa dokter, itu janjian minggu depan jam sekian, misalkan dokter yang sama, ya, Bapak harus kontrol ke saya. Nah, kemudian perjanjiannya itu jamnya, harinya, tanggal berapa itu ya, itu dicatat, kemudian itu masuk database. Nah, nanti kan server ini akan jalan terus waktu di dalam servernya sampai suatu saat di hari tadi, ya, hari yang sudah ditentukan tadi, itu orang yang nomor teleponnya tadi yang janjian dengan dokter ini tadi itu akan ditelepon. Nah, sudah dikasih rekaman dulu sebelumnya. Jadi oleh adminnya itu sudah direkamkan informasi, misalkan Bapak siapa namanya ya. Itu dari database juga bisa. Ini jam 10 pagi Bapak ada janjian dengan dokter Risma misalkan di rumah sakit ini untuk periksa mata misalkan. Apakah Bapak berkenan? Tekan 1 jika berkenan, tekan 0 jika menolak. Nah, usernya kan cuma tekan 1 atau 0. Dia tidak perlu ngomong. Ya, itu remind-nya. Ya, itu contohnya outbound ya. Mungkin yang lain paham dengan urutan tadi? Ya, Pak. Mas Wawan bilang reminder ya. Biasanya kalau outbound itu kebanyakan reminder. Ya. Oke, ya tuh mau nyoba lagi jawab. Nah, mestinya banyak ini kalau reminder kamu masih ingat. Oh iya tak kayak gitu toh modelnya. Coba. Boleh yang lain boleh bantu ya. Saya senang kalau kelasnya ini hidup ya. Gimana ini? Sebelum daftar, biasanya minta data pribadi sampai tanggal lahir sang pendaftar. Dan setelah 1 tahun berjalan sampai pada tanggal lahir sang pendaftar, server akan mengingatkan tanggal lahir tersebut. Oh ya, reminder juga itu maksudnya itu. Ya, ya, ya. Jadi sebenarnya mengingatkan. Jadi karena di dalam reminder itu ada tanggal lahirnya si nomor telepon ini, maka setahun kemudian di tanggal yang sama, mungkin jamnya tidak perlu harus jam yang fix ya, tapi sekali di hari itu dibunyikanlah ucapan selamat kepada orang yang punya tanggal lahir tersebut. Nah, ucapan selamatnya bukan orang, tapi mesin merekam ya, jadi suara yang sudah direkam oleh mesin. Nah, kalau itu boleh, Rabi. Ya, ya tuh ya. Jadi itu reminder juga ya tuh, benar. Terus ini reminder tagihan jatuh tempo tanggal pinjaman uang. Iya, bisa. Itu juga di remind Anda tanggal jatuh tempo pinjamannya pada hari ini, silakan membayar sebelum jam sekian. Nah, misalkan gitu. Itu reminder juga. Nah, bisa ya. Sudah mulai banyak cerita macam-macam ini di Dewi tadi. Reminder untuk pasien gawat darurat. Bisa lebih didetailkan yuk. Pasien gawat darurat ini di remind kenapa? Kan sudah masuk di UGD ini. Reminder apanya tadi yuk? Ayo. Untuk pasien gawat darurat mungkin lebih detail. Reminder pasien gawat darurat di kamar.
Kenapa harus di-remind? Untuk keluar kamar atau mendapatkan kamar? Waduh, sudah offline. Ayo, hilang ya sinyalnya. Ya, oke. Udah hilang sinyalnya Ayu ya. Tapi suara saya masih bisa ketangkep kah ini? Bisa ya, oke. Oke, ya. Oke, saya lanjutkan ya. Mungkin mudah-mudahan Ayu bisa segera gabung ini. Oke, untuk requirement dari IVR, sudah sempat saya singgung. Jadi kita cukup punya servernya juga nggak usah terlalu tinggi speknya, asalkan dia bisa support dengan voice processing boardnya, ya, karena kita ini perlu ada voice processing board yang tadi sebagai media programmingnya, ya, pemrosesannya tadi, ya. Kemudian drivernya, kalau kita pakai hardware ini biasanya dilengkapi dengan driver. Nah, kalau kita pakai yang modelnya seperti Dialogic Card punyanya Intel itu drivernya itu sekaligus di dalamnya ada library yang nanti library itu yang akan dipanggil oleh bahasa pemrograman kita, ya. Karena library itu yang sebetulnya dia akan menjadikan atau mengkomunikasikan bahasa pemrograman yang kita buat. Nah, kalau yang di praktek nanti mungkin kita pakai C, tapi saya tidak harus Anda install C, karena yang penting Anda tulis di Word atau di Notepad juga tidak apa-apa. Yang penting itu ada sintak C pun itu tetap tidak jalan. Karena apa? C-nya ini memang harus kita masukkan di dalam servernya IVR yang punya voice processing card. Ya, sementara kan laptopmu nggak ada ya voice processing card-nya. Jadi meskipun kita nanti jalankan, kita punya C dan kita jalankan urutan program kita, sintak program kita di C yang sudah kita buat, tetap tidak bisa jalan. Karena apa? Tadi voice processing board-nya nggak ada di laptop kita. Jadi cukup nanti kita membuat sintak program C-nya, ya. Nah, kemudian harapan kita ya mudah-mudahan kalau waktunya ini nutut sampai akhir semester itu kita ada kesempatan untuk bisa offline. Paling tidak program yang kita buat, salah satu dari sekian banyak program yang nanti akan kita buat di praktek, itu kita bisa pakaikan atau kita bisa demokan di lab. Di lab saya itu sudah ada voice processing board-nya, tinggal programnya dimasukkan di dalam servernya, jalankan, sudah kita aja running di situ. Nah, sementara sekarang kita mendesain mulai dari awal sekali bagaimana membentuk menunya dan sebagainya, ya, nanti saya tunjukkan, sampai bisa jadi sebuah program dengan sebuah layanan tertentu. Itu ya. Nah, application programmingnya tadi sebetulnya bisa macam-macam. Kita nggak harus cuma pakai C++ saja. Saya hanya pakai C++ karena nanti harapannya itu program itu kita deliver ke servernya IVR yang ada di lab saya. Tapi kalau kita misalkan mau pakai program yang lain, misalkan pakai Java atau pakai Python, enggak apa-apa, ya. Enggak apa-apa selama program itu support dengan voice processing board-nya. Nah, voice processing board itu tidak harus Dialogic, semua macam-macam, ya, banyak manufakturnya. Ya. Nah, kita bisa ngecek mungkin untuk yang lebih ke arah sini sekarang mungkin lebih fleksibel, tidak cuma di C++ aja mainnya, ya. Nah, kemudian ini database programmingnya itu bisa pakai MySQL, bisa pakai Access, bisa pakai Oracle kalau memang sangat besar, ya. Biasanya sih saya cukup pakai MySQL aja, ya. Ya. Kemudian bisa ada tambahan yang lainnya. Nah, ini karena ini nanti mengaksesnya pakai jalur telepon, ya, berarti ini urusannya dengan ada jalur telepon, ada PABX dan sebagainya. Nah, itu ya. Ini requirement-nya. Kemudian membangun
platform IVR-nya sekarang ya. Nanti kita ada 2 kali pertemuan untuk IVR ini. Yang pertama ada dengan database. Yang pertama adalah kita harus tentukan dulu kasusnya apa yang mau dibuat IVR-nya, dan dia sistemnya apa, pakai skema inbound atau ke outbound. Tadi kan sudah tahu ya, jelas bedanya tadi kan ya. Kemudian setelah itu buatkan flowchart layanannya, bagaimana mengakses layanan itu tadi. Kalau secara inbound bagaimana, kalau secara inbound bagaimana, kalau secara outbound. Kemudian setelah itu kita breakdown dari flowchart pengaksesan itu, jadikan dalam bentuk menu. Nah, berarti menu itu di situ ada menu selamat datang, menu pilihan, ya, menu layanannya itu. Nah, otomatis breakdown menunya tergantung dari bentuk flowchartnya tadi. Ya, semakin Anda dalam link-linknya flowchart, ya semakin banyak menunya nanti. Ya. Kemudian setiap menu itu berikan nomor urut. Ya, boleh dikasih nomor urut, boleh dikasih nama dari menunya itu untuk membedakan antara menu satu dengan menu yang lain. Kenapa kita bedakan menunya? Karena setiap menu itu nanti kita isi dengan rekamannya. Ya, ini ya. Jadi setelah kita punya nomor menunya, setiap nomor menu itu kita desain kalimat apa yang mau diomongkan untuk direkam. Ya. Setelah itu lakukan perekaman. Nah, perekaman itu saya rasanya Anda sebagai anak-anak muda itu lebih canggih ngerekamnya daripada saya ya, karena ada banyak sekali perangkat yang bisa dipakai untuk merekam suara ya. Jadi aplikasi-aplikasi yang dipakai untuk merekam suara itu sangat banyak sekarang, tinggal ambil aja aplikasi apa. Tapi yang perlu Anda ketahui adalah bahwa format perekamannya harus sama dengan format yang disupport oleh voice processing board-nya. Ya, artinya misalkan kalau voice processing board-nya pakai ADBCM, ya carilah format rekaman suaranya yang pakai ADBCM. Jangan pakai yang sudah sampai 64 bunyi tapi di bisa kita dengarkan hanya di perangkat komputer kita, tapi tidak bisa didengarkan di perangkat telefoninya. Ya, paham. Jadi di situ ada beda format ya, antara format yang dipakai untuk dibunyikan di komputer dan yang dibunyikan di teleponi. Biasanya kalau dibunyikan di teleponi kecepatan datanya lebih rendah. Itu ya. Jadi itu kita nanti ngelihat software apa, nanti silakan Anda browse sendiri software untuk rekaman suara ya. Kemudian pastikan itu tadi format rekamannya harus sama dengan format yang dijalankan di Dialogic ya. Kemudian simpan seluruh file rekamannya itu pada sebuah folder supaya tidak hilang-hilang. Nanti kalau kita praktek ada banyak jenis layanan, saya tahu kalau layanan ini saya pakai folder yang ini gitu ya. Nah, hasil rekaman ini nanti yang akan dibaca oleh software programming kita. Hari ini saya tidak menjelaskan software programmingnya, nanti penjelasannya ada di praktek. Hari ini saya akan platform yang bisa kita desain itu. Ya. Jadi platformnya itu terdiri dari ABCDEF ini. Ada 6 bagian pokok ini yang selalu ada di dalam platform IVR. Satu adalah greeting, salam tadi ya, ada yang jawab tadi. Pertama kali adalah salam itu ya, salam pembuka. Kemudian yang kedua adalah menu pilihan utama. Tekan 1 untuk ini, tekan 2 untuk ini, tekan 3 untuk ini. Nah itu menu utama ya, pilihan. Kemudian berikutnya adalah menu pilihan lanjut jika ada. Jadi kalau Anda sudah milih tekan 1, nanti di 1 itu masih ada lagi. Tekan 1 lagi untuk ini, tekan 2 untuk ini gitu ya. Menu pilihan lanjut. Yang ketiga adalah informasinya. Informasinya itu yang akan kita rekam nanti. Ya. Kemudian ada koneksi database. Ya, kalau memang IVR-nya ini dipakai untuk real, pasti ada koneksi database-nya. Berarti kita juga membuat database-nya sendiri dan bagaimana mengkoneksikan dari software kita ke database-nya, ya, supaya saat dipanggil
apa yang ada di dalam database itu bisa dikeluarkan atau bisa dibacakan. Kemudian terakhir adalah penutup. Ya, ucapan terima kasih biasanya ya kalau sudah mengakses, orangnya sudah tekan tombol untuk menutup, jangan lupa dikasih ucapan terima kasih. Biasanya juga ada musik-musiknya itu ya, untuk ucapan terima kasih ini. Nah ini secara garis besar ya 6 bagian ini untuk platform IVR. Nah kemudian untuk mendukung 6 bagian ini, kita perlu siapkan informasi apa saja yang akan mendukung masing-masing ini tadi. Ya, kemudian silakan kita kelompokkan informasi kita tadi berdasarkan topik-topiknya. Ya, kemudian kita siapkan list file rekamannya. Nah, nanti saya tunjukkan bagaimana kita menyiapkan list file rekamannya itu. Ya. Nah, kemudian ini yang perlu diperhatikan kalau mau mendesain sebuah layanan IVR, yaitu jangan terlalu detail atau jangan terlalu dalam kedalaman layer dari platformnya. Jadi tadi saya katakan apa yang dimaksud kedalaman layer itu. Jadi kalau pilihan utama adalah tekan 1 untuk ini, tekan 2 untuk ini, tekan 3 untuk ini. Oke, usernya menekan 1. Kemudian masih ada pilihan berikutnya lagi, tekan 1 untuk ini, tekan 2 untuk ini, tekan 3 untuk ini. Usernya tekan 1 lagi. Ada pilihan lagi, tekan 1 untuk ini, tekan 2. Nah, kalau terlalu dalam, ini tadi sudah 3 layer ya. Kalau kita sampai 4-5 layer, apa yang terjadi kira-kira? Ya. Sudah sampai layer keempat, tekan 1 untuk ini, tekan 2 untuk ini, tekan 3. Usernya tekan lagi 2. Ada pilihan lagi, tekan 1 dan seterusnya. Kira-kira menurut Anda, kalau layernya terlalu dalam, ya, apa yang terjadi pada usernya? Ada yang bisa menjawab? Habis pulsa. Betul ya. Betul. Karena apa? Ini utamanya itu ya. Nanti kehabisan pulsa usernya karena dengerin itu dari tadi kok suruh milih aja. Terakhir-terakhir dia bingung nanti. Ya. Tadi itu apa sih yang mau saya, informasi apa sih yang mau saya dapatkan gitu ya. Saking banyaknya pilihan tadi. Nah itu ya. Jadi pertama jangan sampai user itu berat karena habis pulsa hanya untuk mendengarkan sebuah informasi yang sederhana. Nah, ini tantangan dari desainer IVR. Gimana caranya tidak terlalu banyak layer, tapi user itu bisa mendapatkan informasi yang detail. Nah, tentu saja nanti akan ada, misalkan ya nanti kalau saya kasih tugas, bisa aja satu jenis tugas, tapi antara satu orang dengan orang yang lain, itu stylenya beda-beda dalam membuat IVR servernya ini, platformnya ini, karena kan seleranya orang beda-beda. Jadi kalau Anda misalkan saya minta tolong buatkan saya sebuah layanan IVR tentang tiketing pesawat misalkan, terus semuanya jawab sama persis, pilihan 1 untuk Garuda, pilihan 2 untuk maskapai Lion, pilihan 3 untuk Batik, kuape jauh kayak gitu, berarti nyuntuh itu. Ya, dari awal itu saya sudah mengatakan bahwa kalau membuat desain platform IVR itu nggak akan sama orang satu dengan yang lainnya, karena masing-masing punya selera sendiri-sendiri. Ya, nah tentu saja tadi ada batasannya itu tadi ya. Jadi meskipun Anda maunya membuat dengan sangat detail, tapi perhatikan layernya jangan terlalu dalam, nanti usernya bosen. Ya, kedua juga dia akan keberatan karena harus bayar pulsa tadi ya, kelamaan. Oke. Nah ini contoh platformnya kayak gini ya. Ini tadi welcome-nya, greeting-nya ya. Kemudian main menu ini pilihan utama. Kemudian setelah itu ini tadi ada pilihan-pilihan. Anda perhatikan ada nomor-nomor ini. Nomor-nomor ini itu sebetulnya nomor filenya yang akan diisi dengan kalimat nanti. Ya. Pilihan 1 get case number, pilihan 2 get social security number, pilihan 3 get access number, pilihan 4 household, pilihan 5 Medicaid provider dan seterusnya. Nah, ini level kedua.
Ya, level kedua adalah misalkan konfirmasi aja. Ya, masukkan nomor digit ini. Begitu dia sudah masukkan nomor digit Anda adalah bla bla bla, itu konfirmasinya. Ya. Kemudian setelah usernya mengatakan setelah usernya ada konfirmasi, tekan 1 jika dimasukkan database. Nomor itu tadi di database ada nggak? Ya, kalau ada nomor ini minta layanan apa? Nah, itu nanti di database-nya itu ada macam-macam informasi yang disediakan untuk nomor yang dimasukkan tadi. Ya, dengan cara yang sama dan seterusnya dan seterusnya. Ini adalah database-nya. Ini platformnya ya, salah satu contoh. Jadi, Bu, apakah saya harus membangun seperti ini? Tidak. Ya, sekali lagi, yang penting ada 6 tadi. Ini 6 ini ada semua. Ya. Kemudian untuk hari ini kita nggak sampai ke koneksi database. Ya, berarti 5 ya. Untuk praktek kemis besok ya. Anda sendiri membuat layanan apa? Ya, nanti ya saya tunjukkan lagi. Ini tadi nomor yang ya. Ini adalah nomor filenya dan nomor filenya biasanya ekstensinya .wav. Ini misalkan dikasih nama 1000 ya, 1000.wav, 1020.wav. Nah, ini isinya. Kalimatnya ini yang akan dibaca nanti. Welcome to Department of Children and Families Economic Self-Sufficiency Center. Ya. Nah, ini kan nanti yang akan direkamkan. Nah, kenapa kita butuh ada daftar file rekaman suara ini? Nah, kamu kan tidak bisa nanti rekaman terus tidak ada sesuatu yang kamu baca. Ya, nanti lah sakar PDW nanti kalau nggak ada ininya ya. Tidak ada penuntunnya ya, guideline-nya. Karena itu ini guideline-nya. Jadi nanti file ini isinya harus kalimat ini. File ini kalimat ini. Paham enggak kira-kira kalian? Ya, ini adalah daftar file rekaman suaranya. Jadi kalau Anda punya menunya di sini misalkan ada 13 jenis, ya berarti di sini juga pastikan ini juga ada 13 nanti jumlahnya filenya. Karena setiap menu ada suaranya. Gitu ya. Dan ini flowchart-nya. Ya, tadi untuk membuat breakdown tadi Anda kerjakan dulu. Kalau saya misalkan diminta untuk membuat tadi sistem tiketing pesawat, ya. Nah, saya desain dulu. Biasanya itu informasi apa sih kalau untuk tiketing pesawat itu yang bisa disampaikan ke user itu? Diorek-orek dulu di kertas. Oh, biasanya nanyain tiketing atau kalau Anda mau nyontoh ya bisa nyontoh punyanya Traveloka atau atau apa tiket.com dan sebagainya itu. Urutannya gimana sih user itu untuk dapetin sebuah informasi? Katakanlah saya mau beli apa di situ? Apa saya mau beli? Apa saya cuma sekedar mau reimburse atau saya mau membatalkan kan gitu kan ya? Misalkan itu ya itu dari sisi apa namanya? Dari sisi desain saya seperti itu. Nah, setelah itu misalkan ada 3 menu itu reimburse, kemudian batalkan atau pesan tiket. Nah, kemudian masing-masing reimburse itu nanti mau kemana nanti urutannya. Kalau batalkan urutannya mau kemana. Kalau pesan tiket urutannya kemana. Nah, itu dioret-oret dulu. Ya. Nah, di sini ini adalah flowchart-nya. Bagaimana mengakses. Ini adalah mengakses kalau inbound. Ya, kita tekan nomor dari servernya, kemudian apakah sudah connect. Jika iya, baru bunyikan salam pembuka. Dari salam pembuka, kemudian pilih, ini berarti kan utama tadi, pilihan utama. Setelah itu, apakah tekan 1? Yes. Apakah tekan 2? Yes, dan seterusnya. Ya, sampai masuk database, sampai stop. Nah, urutan flowchart ini nanti akan menjadi menu atau platform ini tadi. Oh, hilang. Sorry. Oh, hilang. Hilang ya gambar platformnya.
Yang platformnya di sini tadi ya, yang gambar kotak-kotak tadi ya. Kemudian dari platform itu baru keluar nomor filenya ini. Nah itu ya urut-urutannya. Nah ini baru contoh-contoh aplikasi IVR-nya ya. Jadi Anda bisa bikin aplikasi untuk inventory, aplikasi untuk pendaftaran maba, aplikasi untuk healthcare, untuk survei penduduk, dan macam-macam. Ini kan salah satu aja. Ini yang model inbound. Ini contoh aja, jadi nanti kalau saya ngasih tugas, tinggal saya cuma ngomong gini aja, tolong buatkan aplikasi inbound untuk healthcare. Nah, sudah Anda desain sendiri nanti. Mulai dari flowchart-nya, kemudian membuat menunya, breakdown menunya tadi, sampai menjadi file-file rekamannya. Dan terakhir nanti baru yang praktek itu tadi, bagaimana kalau itu diimplementasikan di software. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Silakan, nama Trifai tadi mau nanya apa? Oh, belum ada. Yang lainnya gimana? Taufik, ada yang mau ditanyakan? Cahyo? Rulisiana, ada yang mau ditanyakan? Saya jelaskan ini. Atau bingung? Oke, bisa ya Cahya ya. Oke, Rifa, iya silakan Rifa kalau ada yang mau disampaikan. Rifa ini tadi yang lepas ini tadi. Oh, Ayu tadi yang lepas ya. Ayu sudah tidak bisa masuk ya. Oh, iya, hilang. Oke, ini tugas kalian ya. Silakan dikerjakan. Jadi intinya begini, yang nomor 1, 2 ini tinggal nyebutin aja skema apa, jelaskan cara kerjanya. Ini kalau Anda tadi mengikuti apa yang sudah saya jelaskan, Anda tinggal jawab yang nomor 1 ini ABC ini, apakah dia masuk screen pop atau IVR ataukah masuk call center ya. Itu nomor 1 ABC, gampang itu. Nomor 2, nah ini saya balik, kalau gitu screen pop itu contoh layanannya apa, tapi jangan dibalik terus jawab layanan delivery McD lah, bukan begitu ya. Silakan pakai jawaban contoh yang lainnya. Itu nomor 2 ABC ya. Nomor 3, nah ini nomor 3, silakan Anda mulai bikin sistem layanan tertentu untuk IVR, boleh inbound, boleh outbound ya. Tadi yang saya bilang, mulai dari flowchart-nya, kemudian breakdown menunya, dan isi file rekamannya. 3 itu dulu. Syukur-syukur kalau Kemis Anda sudah bisa dapat, ya bisa kita langsung buatkan software pemrogramannya. Tapi kalau Anda belum selesai, tidak apa-apa. Itu dipakai untuk Senin depan aja. Ya. Jadi ini masih berlanjut terus pekerjaan. Jadi Kamis besok itu saya kasih salah satu contoh layanan IVR yang mudah ya, inbound dan outbound ya, yang kita akan buatkan pemrogramannya ya. Kemudian dari
apa yang kita kerjakan di praktek itu, harapan saya Anda bisa mengimplementasikan praktek itu di pekerjaan Anda yang nomor 3 ini nanti masing-masing. Sehingga nanti di akhir dari pertemuan CTI ini, masing-masing orang itu sudah punya pemrograman sendiri-sendiri tentang skema layanan yang didesain. Paham nggak kira-kira? Boleh kelompok lah. Kok kelompok, Vic? Kamu kan jauh-jauh, masa kelompokan? Ini loh judulnya, masing-masing orang harus beda jenis layanannya ya, Vic ya. Jadi nggak usah soro-soro yang sudah canggih begitu, nggak perlu ya, kan kita masih belajar ini ya. Harapan saya nanti nggak apa-apa contohan, boleh. Ya, jadi boleh contohan, misalkan mirip-mirip nggak apa-apa. Yang satunya tiketing pesawat, satunya mau tiketing kereta api, boleh nggak apa-apa. Yang penting kalian pernah membuat atau mendesain dengan cara sendiri. Ya, nah itu harapan saya supaya apa? Ini nanti kan keterampilannya kan harusnya sama masing-masing orang ya, sama-sama pahamnya. Karena kan apa yang saya berikan ini kan tidak ada saya memberikan untuk Taufik itu lebih banyak dibandingkan dengan untuk misalkan Dewi, enggak, sama semua. Ya, jadi harapan saya nanti outcome-nya dari Anda juga punya kemampuan yang sama. Gitu ya. Jadi harapan saya itu. Nah, ini nanti dibawa terus. Di sekarang sudah mulai belajar breakdown platformnya, besok belajar pemrogramannya, besoknya lagi platform bisnya, sehingga nanti di akhir pertemuan untuk CTI ini Anda memang sudah benar-benar siap punya sebuah program yang nanti tinggal diimplementasikan aja di di server kita yang ada di lab. Ya, kalaupun tidak ada servernya, Anda sudah paham membuat layanan IVR itu urutannya seperti ini dan cara pemrogramannya seperti ini. Jadi nanti mau dipakai algoritma, mau dipakai untuk program apa aja, di Menggon pakai program aja, dan sudah tidak masalah Anda. Gitu ya harapan saya ya. Oh, Ayu dan Yatul ya, jaringannya bermasalah ya. Sudah. Nanti Yunia tolong kabari ya untuk Ayu dan Robiatul. Tadi Bu Prima ngomong apa ini untuk tugasnya ya. Tolong tak kasih tugas untuk ngabari Ayu dan Robiatul supaya paham dengan pekerjaan masing-masing ya. Boleh nanti kalau misalkan ada kesulitan, boleh WA saya ya. Jadi boleh juga nanya ke teman-teman yang Telkom seperti Yunia, Mas Wawan ataupun Nisa itu ya. Itu mereka sudah pernah dapat ini. Ya, jadi nanti juga Yunia, Nisa dan Mas Wawan, tolong teman-temannya juga diajari juga ya caranya ya supaya sama-sama ngertinya lah ya. Oke. Ya, Taufik ada yang mau ditanyakan? Itu loh mohon bimbingannya Mas Wawan, itu loh jawaban itu. Ini kayaknya ada satu after sama siapa yang belum masuk ini ya. Ya, oke. Yang lainnya sudah lengkap kayaknya ya. Oke, untuk hari ini mungkin saya cukupkan dulu sekian. Jadi sekali lagi bahannya sudah saya uploadkan di etol, silahkan Anda download masing-masing dan dipelajari lagi. Nanti kalau perlu belajar bersama deh ya, untuk atau mulai sekarang kalian sudah punya cita-cita kira-kira mau membentuk atau mendesain sistem IVR yang kayak apa. Setelah itu dibicarakan bersama nanti. Kalau nggak jelas, boleh WA ke saya. Ya, nanti saya jawab insya Allah ya. Saifuddin kenapa? Oh, Saifuddin masuk kok ada ini. Iya. Oke, saya kira untuk hari ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih untuk perhatian